Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas juga materi yang lanjutan yang kemarin, yaitu morphology ya. But in this video we will talk about type and also token ya. Jadi kita akan membedakan apa itu type dan juga token, dan bagaimana cara membedakannya dalam suatu kalimat yang sama, bagaimana cara penghitungannya, yang mana yang type, yang mana yang token. Oke, pantau terus pada video berikut. Oke, baik teman-teman, di slide ini sudah muncul judul yaitu lexeme, type, and also token ya. Jadi kadang-kadang ketika term ini nanti ketika sudah masuk ke dalam suatu kalimat, khususnya kalau kita mau menganalisis morfologi, ini kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Kalimat yang sama, lexeme-nya berapa, type-nya berapa, tokennya berapa, itu nanti kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Nah, untuk itu mari kita bahas secara detail ya, sehingga nanti kalau sudah selesai tidak ada lagi bingung antara berapa lexeme-nya, type-nya, dan juga tokennya. Nah, untuk itu kita bahas dulu apa itu sih lexeme. Itu sebenarnya apa ya? Jadi lexeme can be thought of as families of words that differs only in their grammatical endings or grammatical forms ya, singular and plural forms. Misalkan ada class, ada classes. Jadi kalau misalkan tertulis seperti ini dalam suatu kalimat, nanti ada kata class, ada classes, itu nanti akan dihitung satu ya, karena rootnya adalah class juga, meskipun bentuknya berbeda. Lainnya adalah dia berbentuk present, past, and also participle form. Misalkan seperti ini, walk, walks, walked, sama walking, itu meskipun wujudnya 4, kalau misalkan nanti dalam kalimat muncul 2 atau 3 ataupun semuanya muncul, maka itu nanti akan tetap terhitung 1 ya, yaitu dari root walk, seperti itu. Nah, selanjutnya ada different forms of a pronoun. Jadi misalkan pronoun ya, pronoun itu misalkan I, me, my, mine, ini kan merepresentasikan suatu pronoun. Meskipun ada nanti 4 kata, ini tetap dihitung sebagai satu kata. Nah, itu adalah lexeme ya. Jadi lexeme itu ketika ada suatu kata, kemudian di sana ada variasinya dalam bentuk apakah itu endingnya berupa singular atau plural, apakah itu berbentuk dari grammaticalnya dalam bentuk present, past, ataupun past participle, ataupun bentuk pronounnya, maka ketiga hal tersebut dia akan merefer pada satu lexeme. Contohnya bagaimana? Kita lihat ya. We have example, my friend and I walk to class together because our classes are in the same building and we dislike walking alone. Nah, jadi kalau kita lihat dari kalimat di atas, itu ada beberapa kata yang dia memiliki akar yang sama ya, root yang sama. Kita lihat my sama I ya. My sama I, dia dari pronoun yang sama, dari noun yaitu I. Di sini adalah pronoun ya. Kemudian class sama classes, dia bentuk tunggal sama jamak, dari root class, dihitung 1. Our sama we, nah ini adalah pronoun ya, kepemilikan sama we, maka dihitung 1. Ada juga adalah n. Nah, n dan n tetap dihitung 1, malah wujudnya sama. Sehingga kita totalnya berapa ya nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 21 yang sama berapa? Ini dihitung 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5 yang sama 5. 21 dikurang 5 karena yang 5 tadi sama, maka jumlah leksemnya adalah 16 ya. Seperti itu. Jadi leksem itu ketika ada suatu kata yang dia memiliki root yang sama, maka bukan root artian dalam morfologi ya, tapi akar kata yang sama, maka dia dihitung 1. Itu adalah leksem. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya adalah type. Berbeda dengan leksem, type itu if we are counting a word once, no matter how many times it occurs in a sentence, we are counting word type. Jadi berapapun kata itu muncul dalam suatu kalimat, kalau katanya sama ya, bukan dari satu akar yang sama, tapi katanya sama, maka dihitung 1. Kita cek ya. Mary goes to Edinburgh next week and she intends going to Washington next month. Nah, kita cek ada berapa kata di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang sama berapa? Sama plug. Di sini yang pertama ada to dan to, next sama next. If we count word types in the sentence, we count 12 because two of them, the words to and next, are repeated. The two count as one type, likewise next. Jadi yang sama plug adalah to sama to, next sama next. Dari 14 dikurang 2, maka jumlahnya adalah 12. Bedanya apa dengan leksem? Kalau leksem mestinya ya goes sama going dihitung 1 ya, sehingga type itu yang dihitung sama adalah yang tulisannya sama plug. Dia tidak ada modifikasi apapun. Tapi kalau leksem, dia ada modifikasi dalam bentuk present past. Itu juga dihitung 1. Participle juga dihitung 1. Misalkan ada goes sama going. Kalau leksem dihitung 1. To jelas 1, next jelas 1. Tapi kalau type, itu hanya yang sama plug. To sama to, next sama next. Goes sama going tidak dihitung 1 ya. Seperti itu. Itu perbedaan antara leksem dan type. Token lebih mudah lagi, yaitu refers to the total number of words in a text, counting every word. Jadi kalau token itu semuanya dihitung. Entah katanya itu sudah muncul atau tidak, entah di sana ada modifikasi dari grammatical, plural atau tidak, maka tetap dihitung 1. Nah, seperti itu adalah token. Jadi bedanya antara leksem, type, dan token seperti itu ya. Kita lihat contohnya. Nah, sama ya. Mary goes to Edinburgh next week and she intends going to Washington next month. Jadi kalau kita hitung ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi token itu dihitung semuanya. Ya. Jadi dari kalimat ini dia ada 14 token, 12 apa tadi? Type ya. Jadi secara singkat bisa kita beri kesimpulan, leksem adalah penghitungan kata dalam suatu kalimat yang kalau di dalamnya itu ada suatu kata yang sama, akar katanya, baik di sana ada modifikasinya, baik modifikasi dalam bentuk plural or singular, ataupun pronoun, ataupun bentuk present past dan juga participle, maka tetap dihitung 1. Type adalah penghitungan suatu kata yang kalau dalam kalimat itu kemunculannya lebih dari sekali, kata sama plug ya, maka dihitung 1. Token berbeda. Token itu paling mudah karena di kalimat itu kita tinggal menghitung semua katanya, tidak peduli berapa kali muncul. Nah, itu jelas ya.
berarti dengan logika ini kemungkinan, logika umum ya, kalau di dalam suatu kalimat itu ada kata yang sama, maka token itu jumlahnya paling banyak, type itu di bawahnya, lexem bisa jadi di bawahnya atau sama ya. Nah, di sini ada exercise. Coba dilihat sekilas atau bisa di-pause kalau mau latihan ya. Nanti kalau mau latihan di YouTube maka bisa di-pause dulu sebentar, dibaca, dierek-erek. Di sini ada 3 soal. Yang pertama menanyakan types and also token. Yang kedua menanyakan lexem dari yang kiri dan kanan ini apakah dari satu lexem yang sama. Terus yang terakhir kita menghitung word, types ataupun lexem dari 2 kalimat berikut. Nah, silahkan di-pause boleh, nanti dibuat latihan sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selesai. Ya, ini saya sedih kalau baca tulisan ini ya. Saya tidak paham artinya. Oke, terima kasih. Yang tadi adalah penjelasan yang lengkap mengenai type dan juga token, dan juga bagaimana cara penghitungannya dalam suatu kalimat. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesulitan dalam membedakannya, dan terima kasih.